welcome back to my channel. Hari ini aku kumpul lagi sama teman-teman yang kita udah temenan dari Indo pas les bahasa Jerman di Indonesia. Sekarang kita lagi kumpul-kumpul lagi di Jerman setelah sekian lama. Kita mau makan-makan dulu. Ikutin kita ya. Hari ini kita makan kerang asam manis. Bersama Tahu orak-arik. Mana tahu orak-ariknya? anjing, maaf. Kasar, nggak boleh dong. Tahu orak-arik. Kontennya ini Terus 21 plus. Dan sim ramyun. ya, terus masih ada nasi lagi. Maaf guys, ini tuh kita tuh sudah rata-rata di atas 18 tahun. Jadi omongan kita tuh ya 18 Udah bukan di atas 18 tahun lagi, udah mau bangkotan gitu. Tolong ya, jangan bawa umur. Kita udah kumpul dari tanggal 30. Malam ini malam terakhir. Malam pertamanya Makan apa? guys. Besok kita mau pulang ke tempat kita masing-masing. Ke rumah. Ke orang tua. Oh, dia dari Göttingen. Halo, aku Berapa jam? anak Göttingen. Aku 4 jam. Dia dari Berlin. Dia mau ngomong loh, kasihan loh. Oke, Halo, aku Ayu, Indonesia 16 tahun. Oke. luar biasa. Di atas 18 tahun. Nanti Anda harus keluar dari sini. Aku dari Berlin. Aksennya ini bahasa mana ya? Maaf, Berlin juga cuma sebulan loh. Ntar lagi ke kota kecil loh. Oh ya, di Halmstad ya. Berarti udah. Oh, maaf, silakan Aku Ibu Alin. ingatnya 5 jam dari sini. Hemden. Bukan Hamstad. Iya, Kerang asam manis. Ini kan mana yang itu? memang suka begini Kak. Makan guys, pokoknya yang mau ke Jerman Harus bisa masak. harus bisa bahasa Jerman. Ya, itu udah pasti. Tolong. Soalnya kalau misalnya nggak bisa bahasa Jerman itu namanya bunuh diri. Ya nggak bunuh diri juga sih. Cuman dicekin doang. Terus silakan ya. Oke. Yang mau ke Jerman harus bisa masak biar makannya nggak roti lagi. Yang mau ke Jerman Coba perlu aku bawa orang-orang. apa ya? Harga diri. Saya banyak banget. Cari bule aja, kayak bulenya mau nanti. Ya udah setengah bule deh. Percuma kita bikin begini, orang semua pada makan gak ada yang ngomong. Kita tuh bikin ini doang, mukbang. Ya. Kalian harus ngeliat kita udah lama nggak makan makanan Indo. Ini malam terakhir kita Kumpul-kumpul. kata yang lihat dari kemarin tadi ngomongnya malam terakhir mulu duluan. Oh, kemarin kita ke Strasbourg. Strasbourg itu pinggiran Prancis. Terus waktu kita balik lagi ke Jerman, banyak polisi yang nungguin buat ngecekin visa, dan aku tidak punya visa seperti yang aku bilang di Jangan ngomong kayak gitu. aku Bukan nggak punya visa, tapi Ya, visanya lagi. lagi bearbeitung, bearbeitung itu lagi diproses. Dan aku lagi nggak pegang, dan itu deg-degan setengah mati. Ya sebenarnya bisa sih dijelasin ke polisinya. Cuman Cuma tetap ya Wak, kalau ketemu polisi kayak ketemu mertua. deg-degan gitu Mertua ya. Indo, kalau di sini mah mertuanya nggak begitu-begitu banget. Ih, udah pernah Wak. Belum. Udah pernah Wak. Belum. Cuman katanya Makanan kedua tahun 2022. Pertamanya apa? ayam goreng. Tadi ayam goreng. Oh iya. Sama rendang gua. Udah apa makanannya? Memang aku bikin rendang guys dari Indonesia. Enak. Terus guys. Kalau mau apa? bisa pesen. Nggak pesen nggak jualan. Mohon maaf. Oh, Itu juga ada sambal sambal. bawangnya juga dari Indonesia, dibawa sama dia. Nah, Oh, dia datang tanggal 30 Desember kemarin. Terus dia langsung ke sini kumpul sama kita, dia bawa sambal. sambelnya kalau yang mau bisa cari di Instagram, Shopee udah banyak ya. Ini sambal bawang Sambalnya. kan. Enak Sambal banget. bawangnya enak banget. Nanti dikasih tahu ya di bawah ya. Nama sambalnya itu apa? Nggak bocor packingnya juga oke. Nggak, ini serundengnya. Nah.
Serundengnya itu dibikin nih sama mama angkat kita, Bunda Ayu. Bunda Ayu. Serundengnya Jerman. bikin di Jerman, cari bahan-bahannya di Asia Mart. Kalau enggak, itu aja beli aja sama Kak Ayu. Dan dikasih cebek. BTW, nasi yang enak itu nasi Turki. Nasi-nasi yang direweli dia tuh gak enak. Panjang-panjang kayak perak. Rewe Aldi BTW itu semacam Alfamart, Indomaret. Kalau bagi rasanya nggak tahu ya. Enggak dong. Tapi dia udah masuk supermarket. Kalau Dia gede. Kecil, kalau Lidl kan gede. Oke, ralat guys, mungkin semacam Hypermart, Giant. Giant. Giant ya? Mungkin ini Superindo kali ya, Superindo. Superindo. Tapi lebih lengkap. Lebih lengkap. Hari-hari gak sih? Oh, udah nggak sih, itu sama aja nggak sih, udah nggak perlu diperjelas. Terus kalau yang di toko yang Jerman yang masih ada bau-bau Asianya itu biasanya Edeka. Gak tau. Lu mau nyari Makanan Asia. cabai juga ada di Adeka. Terkenal. Itu satu-satunya tempat aku bisa beli cabai di Jerman. Selain toko Asia. Karena tempat dia kecil ya, Wak. Jadi ya dinotit aja, kalau kota-kota besar mah banyak kok, jadi nggak usah takut gitu loh kalau lu orang nggak bisa nemuin bahan-bahan buat masak. Pete, jengkol buat yang suka itu ada di toko Asia. Tapi notit ya, dibilang mahal enggak, sebenarnya masih worth it duit euro, tapi jangan pernah membandingkan duit euro dengan rupiah. Itu pasti nggak boleh. Ya, itu pasti mahalnya setengah mati. Saya minum dulu boleh. Mohon maaf. Pokoknya kangkung kemarin gue makan, hari ini gue makan cuman Jadi guys, gue doang yang nggak bisa makan di sini. Gue kalau makan udah sekenyangnya udah cukup. gue sih juara bertahan. As long as I'm already full, I'm enough. Okay, thank you for the dinner. Jangan lupa like, subscribe. Udah kelar. Belum, Nggak ada informatif. kan merekanya. Love and Gaul. Enggak kan, gue udah mau informatif tuh tadi. Gue mau informatif satu. Informasi nggak sih? Eh. Memberikan edukasi atau mungkin ya. Ya, whatever itu. Pokoknya satu hal yang gue gak suka di Jerman itu sistem kereta atau sistem busnya itu. Jadi kayak maksudnya dia bisa dia bisa lama, terlambat. Dan bisa kecepatan. Kecepatan masih mending sih, kecepatan masih mending. Oh nggak boleh dong. kecepatannya sampai Kecepatannya 15 mendingan menurut gue mendingan terlambat, karena terlambatnya mereka tuh nggak mungkin sampai di atas 15 menit. Tapi kalau kecepatan, kalau misalnya lu tiba-tiba datangnya mepet dan kereta selanjutnya ketinggalan, lu harus udah nunggu beberapa belas menit lagi, menurut gue itu sih udah dead sih. Enggak, begini. Lu datang mepet kan berarti lebih. Kesalahannya kita. Iya. Tapi kan kita kan nggak punya jadwal. Cuman We never know. we never know. We never know. Oke, kita lanjut. Bentar. Masalah kecepatan ini sebenarnya kecepatan datang ya, bukan kecepatan berangkat ya. Kayaknya. Tapi kayak kemarin kita kan ada kecepatan datang dan berangkat ya. Oh gitu. Yang Masih siapa tidak itu dari notice. Strasbourg? Soalnya saya sudah tidur dan tidak memakai masker. Itu bukan Itu kereta, di dalam di kereta. Strasbourg, di Strasbourg yang bis. Jadi gini loh. Jadi nih ya. Biasa tuh bus tuh lama nurunin passenger. Nah, itu tuh yang bikin Bus telat. bus telat untuk nyampe 3 menit, 4 menit, sedangkan gapnya untuk naik kereta itu cuma 4 menit kan. Jadi lu kalau busnya nyampe telat, keretanya udah jalan, udah kelar hidup lu. Kalau misalkan mau naik bis ya, kita kan bayar uang bisnya di supirnya langsung. Biasanya tuh ada orang tuh udah bayarin pakai uang receh, dia masih ngitung dulu. Iya, itu tuh lama Di- tuh kadang pengen gua sengkat aja. dari dompet dikeluarin satu persatu. Jadi kalau saran aku kalau mau naik bis Pakai kartu aja. enggak, ya, tapi langsung udah disiapin aja duitnya. Ya, harus disiapin. Dan lebih baik lagi kalau pakai makan starter itu jauh lebih murah. Buat Okay yang guys, hari-hari so pakai because ya. I'm new, I cannot give you any information yet, but later on maybe I will. Kalau misalnya mau pakai SIM HP yang paling murah itu adalah premium SIM. Nggak tahu, cari sendiri ya. Premium SIM itu paling murah. Kalau di Lidl biasa tuh cuman 3 giga tuh berapa Rin? 7 euro ya. Kalau gua 10 giga 10 euro. Oh iya. Ya. Makanya kan gua bilang lu pakai premium SIM, udah paling murah. Aku juga pakai premium SIM. Betul. Dekat saran dari saya. Nanti kabarin ya. Nanti maksudnya mungkin besok gue tanya lu ya. Apa kan? Kalau ada Q&A silakan bertanya, nanti akan saya jawab dalam hati. Maaf ya guys, Karena anjing kita tuh- tidak akan bertemu lagi. bahasa anjing tuh kayak bahasa sayang gitu. Oke.
buat dia doang. Semua demi Nanti galak. ditip aja di tip. Janganlah kalau ditip semua. Pembicaraan kita tips semua. Di sini juga ada pergeseran makna ya. Oh, iya. Anjing di sini tuh sesuatu yang lucu. Jadi kalau misalkan orang dibilang kamu mirip Kamu kayak kayak anjing, anjing itu bukan sesuatu yang jelek, tapi kayak Betul. imut, lucu, menggemaskan. So for you guys that I always said that you are anjing, so you are so cute. Anjing kecilku. Anjing. Ini anjing kecil itu juga dimakan nih. She's so cute. Pokoknya nih makanan kayak gini tuh mahal banget. Iya. Jadi bawa deh banyak-banyak dari Indo. Bawa apa? Yang penting yang lo suka. Pasti sebenarnya di Asia Mart juga ada. Sebenarnya ya tergantung kepribadian aja sih. Kalau Iya. lu merasa lu bisa masak, menurut gua that's Bumbu sih, kan yang ya. dibawa. Yang That's terpenting what adalah spicy. di sini. Indomie goreng di sini beda sama Indomie goreng kita. Jadi Iya. kalau mau bawa Indomie atau apa, mending bawa Indomie goreng karena rasanya beda. Di sini tuh kayak lebih flat, lebih plain. Nggak sestrong bumbu Indomie gorengnya Indonesia. Terus di sini ya lu bertahap tuh kayak kayak kesalahan paling fatal di dunia. Tabu banget lu bertahap. Tapi kalau lu mau buang ingus gitu sambil makan bebas. Maksudnya gue nggak fokus untuk bikin video kan ini makanan terakhir gue makanan Indo. Jadi gue fokus sama makanan gue. Terakhir lu mau kemana cuy? Makanan Indo. Karena biasanya dia Tapi makannya empat salad melulu. Jadi kayak pakai Tuh pasta tuh nggak namanya Juni kalau nonton nih rendangnya aku makan habisin nih. Rendangnya habis loh dan mereka semua bilang enak. Iya emang enak banget. Bangga deh aku sama Matika. makasih ya Tante. Tante Terima Tika. kasih. Ketika rendangnya enak. Enak banget. Ada yang tapi ada kurangnya, kurang banyak. Harusnya kita dapat sebungkus ya. Oh, mahal. Sekilo kalau bisa. Ay, bagasinya mahal bud, maaf. Ya bisa lah upgrade. Apa? Business class. Kemarin aja udah bayar lebih bu. Ngomong-ngomong Ngomong kan udah lu ngapain? makan. Oh benar. Semua ngomong tapi. Dulu tuh ya gue orangnya pas mau ke Jerman ini itu nggak mau repot jadinya mau pakai agen. Walaupun semua orang youtuber lain bilang mandiri aja bla bla bla, nggak, bagi gue mau pakai agen aja, ribet. Tapi ujung-ujungnya mandiri juga sih. Tapi ujungnya mandiri juga. Jadi bagi kalian yang mau punya pikiran kayak gue, udahlah agen aja, gampang diurusin. Ya, Tapi better mandiri aja deh. iya. Bukan bank ya guys. Bukan bank. Bang apa? Bang Mandiri. Oh, iya. Jerman seru kok guys, tapi jangan selalu mikir tentang serunya ya guys. Ya Jerman tuh enak tapi nggak selalu enak. Dan hati-hati yang datang pada saat winter karena perubahan ekstrim dari Indonesia yang hangat ke dingin itu bener-bener bakal parah banget sih ngerasainnya. Jadi harus banyak bawa baju-baju tebal, Tebelin hati juga ya guys. Iya. baju thermal, Mental. legging thermal itu penting banget. Kalau kalian nggak kuat dingin. Kalau nggak kuat dingin. Kalau Tapi kuat rata-rata dingin. sih biasanya yang dari Indonesia langsung ke sini itu bakal Shock. butuh adaptasi, pasti shock banget. Season lag. Besok kalau jet lag ini season lag. Mantap. Tapi aku punya teman Oh punya. dia datang dari Indonesia baru beberapa hari tapi dia nggak jet lag sampai sekarang karena Oh. tidurnya pas tepat waktu. Di Saya sini juga malam dia punya. tidur nih, kita tidur dia benar-benar ikut tidur. Oh, bahkan gue tidur duluan mama. Iya. Nggak jet lag sama sekali dia. Aku sudah menyerah ya. Aku akan menambahkan bendera putih. Ini terus. Siramin. Makan nasi lah. Kau makan nasi ya? Udah makan aja. Oh. Kalian kalau misalkan mau kesini beli kecap manis di Indonesia aja, soalnya kalau kecap manis beli di sini rasanya asin. Itu Kayaknya Anda salah beli Ya, deh. enggak, itu tulisannya udah sus, udah gue manis. beli di sini ABC itu manis. Ya ABS Kak. Oh berat. Ya ini belinya berarti Maksudnya yang kayak di Lidl, Aldi yang jangan, bukan jangan di- dong. bukan Kan di di sini emang supermarket dong. asli. Ayo berantem. Enggak, aku mau kasih tau aja.
maksudnya nggak perlu bawa dari Indonesia karena di sini pun di Asia Mart Ada. sweet soya sauce, kecap manis, ABC juga ada. Tapi kalau mau beli di Lidl itu asin rata-rata soya Ya, sauce. meskipun dia tulisnya manis, itu asin. tapi tetap aja asin. Karena mereka tidak punya kecap manis. Karena yang manis itu cuma di Indonesia aja. Dan saya, Dan gua aku juga sih sedikit. Enggak. Yang mau pesan serundeng ya Bu? ini sundangnya enak banget bang. Ya buat kalian yang di Jerman, Domisili Stuttgart. ya Jadi ya. Stuttgart dan sekitarnya lah ya. Sedikit cerita. Jadi sebenarnya beli kelapa parut tapi bingung mau bikin apa ya pakai kelapa parut, akhirnya bikin serundeng dan ngerasa terharu banget bikin pertama kali serundeng dan nggak gagal sekali. Guys, I'm out ya karena besok aku harus ngejar kereta pagi, aku harus bobo. Kamu bawa sekarang? Mau nggak kasihan nih? Tadi sih tidur nggak sih? Tidur. Kayak emang gue pelor deh orang. Aku tuh pelor. Nempel. Molor. Kita cobain sih ramen yang sudah tidak ada kuahnya ini. Mendesah-desah, siapa yang ngebuat desah? Desah-desahan. Ingat besok udah. Ya, kita besok akan berpisah. Jadi kemarin kita itu dapat kenalan pas dari toko Asia, bapak-bapak. Dia udah tinggal 50 tahun di Jerman. Dia berarti umur berapa ya? Kenalannya Yoi kan kita. Temenannya sama dubes-dubes. Ya. Dan dia ya baik lah hitungannya. Nganterin kita, Bo. Nganterin kita dari Asia Market karena bawaan kita berat sampai ke sini. Kimchi guys, kimchi juga mahal banget. Oh, hari ini kita itu beberapa hari tinggal tempatnya Kak Ayu. Sebulan gimana ya? Dulu sih. Ayo pusing ya. Pusingnya tuh pusing apa ya? Nggak ada yang bisa diinjek lantai. Isinya Mau ngambil mbak piring, koper semua sama baju. udah. Duh, ngeces. Sebenarnya si kerang ini diapain lagi ya? Kalau kita makan, entah kenapa yang paling terakhir itu aku sama Shalin doang. Karena emang kangen banget masakan Indo. Kalau aku sering masak, kalau pengen makan apa, bikin ke belanja ke Beta, ke Asia Mart, ke Gua Asia. Makan malam kita jam 10. Makan malam yang terlalu telat. Kita juga beli ini kemarin di Asia Market. Apa ini? Maggioli. Soju. Tapi sojunya kayaknya nggak bakal diminum deh. Entah. Kenyang banget gue bisa muntah kali makan soju lagi. Minum gak sih? Terus mana yang lainnya? Sek, Hah. kolong kayaknya. Enggak, Kalau di mana? di belakang. Seknya. Belakang tuh belakang mana? HP gue. Oh. Terus ada sex. Sex No. Sex. on the beach. Nicki Minaj gue. Kenyang saya bunda. Apa? Terima kasih Tuhan Yesus, makanannya enak. Alhamdulillah. Tapi tidak semantap makanan kita pas siang tadi ya. Iya. Ini tuh kayak banyak gagalnya. Kleine major lah. Kleine minor lah. Tahu yang tidak mau bersatu dengan tepungnya. Nggak akur. Entah yang salah tahunya apa sih tepungnya nih ya. Oh. Beberapa hari yang lalu ada temen aku orang Jerman ngomong, Alin kalau kamu bikin vlog pakainya bahasa Jerman dong. Terus aku mikir, buset lah bahasa Jerman aja masih pas-pasan. Paling ngomong pakai subtitle. Kalau kamu vlog pakai bahasa Jerman, Ya 5 menit mungkin aja gini udah kelar. kali Lin. Kamu ngomong pakai bahasa Indonesia, di bawahnya subtitle pakai bahasa Jerman nggak? nggak ngerti aku ngedip
Ini punyanya Alin. Ya, dapat hadiah. Kalau nggak aku minum aku bawa pulang. Oke. Dan bisa diminum sama teman-teman aku di sana. Jadi sekarang karena kita udah masak, Udah makan, udah Udah kenyang. makan, Sekarang kita giliran. bego. kerjaannya Alin Tolong tampok. cuci piring. Bagi-bagi deh, nanti gue yang ngeringin. Ya udah. Gue yang distribusi. Dia yang ngangkutin dari dia ke bawah. Ya gue angkutin. Angkut doang mah kuat. Saya mah. Dia oper dan dia sangat bahagia di keluarganya dia sekarang. Alhamdulillahnya sih begitu. Nggak sekarang, dari dulu kan Ya. keluarga saya satu, Bun. Iya, keluarganya itu satu, nggak pindah-pindah. Mama Terus? bilang aku baik. Ya. Terus Kak Ayu BFD-nya di TK. Pihot. Ya. Pihot. Hot itu apa ya bahasa Pihot Indonesia? itu semacam penitipan anak. Ya, di penitipan anak. Dan BTW ya, for the record, gue tuh nggak suka anak kecil. Tanya mereka gue sama anak Gue kecil sendiri kayak gimana. pilihnya Alin. Ya. Tapi Dia itu kejam Bisa-bisa sama anak aja. kecil. ternyata saya bisa aja. Anak saya 3 loh yang harus saya urus. Cewek, cowok, cewek. Yang terakhir bayi. Tapi kalau menurut gue lebih enak ngurus bayi sih dibanding ngurus balita kayak umur 3-4 tahun karena udah batu gitu loh. Iya, nakal. Apalagi bahasa lu begitu. Kalau bayi kan enak kayak umur setahun ya mau ngomong apa ya kan. Apalagi di sini tuh manusianya jujur-jujur. Bahkan anak kecil pun yang masih Apa yang Kak Ayu masih gimana? kecil, ya masih Yang- kecil tapi yang udah pintar ngomong tuh itu jujur-jujur Bo. Apalagi kalau misalkan Iya, kita ngomong dia jujur. kagak ngerti. Mereka respect close gitu. Yang lu mau bantuin bikin PR itu yang dia Oh bilang. iya. Jadi ada anak punya PR pelajaran Deutsch, bahasa Jerman. Selesai dia bikin PR, sini coba dikoreksi, terus dia bilang, nggak usah dikoreksi. Kenapa? Aku mau nanya sama kamu, bahasa Jerman kamu bagus apa enggak? Enggak. Enggak. Ya udah berarti kamu nggak bisa ngoreksi. Ya, Nggak bisa orang ngoreksi sih. PR aku. Terus berasa pengen neke ya, tapi anak orang. Ya orang-orang di sini tuh jujur-jujur banget. Mereka terbiasa buat ngeluarin pendapat. Jadi apa yang dia rasain dia harus omongin, entah nggak peduli kamu sakit hati apa enggak. Tapi emang udah diajarinnya gitu sih kayak Iya. maksudnya anak GF gue misalnya dibilang disuruh cobain nih kerang nggak mau, terus pasti bakal dicecer sama bapaknya, kenapa kamu nggak mau? Ya, terus dia jawab misalnya nggak mau, ya kan gue tanya kenapa lu nggak mau gitu, jadi lu harus kasih alasan. Ya. Di sini tuh udah yang diajarin Ya anjir, buat buka kak udah dibuka jujurnya. Apa? ini suang-sup udah dibuka. Kan udah dimasukin bukan? Bukan, Ikan ramen nih. enggak kan lu nggak suka. Oh. Ya gimana ya caranya? Ini kita jual aja nih di depan lah. Bawa aja sih. Terus gua apain kak? Gua gadoin gadoin ini anjir. Dulu deh Ngadoin aku. kasih Jun ini. Jun bawa ya. Di ke Berlin dia kan suka juga. Ya udahlah kalau daripada dibuang taruh aja di kulkas sampai kebusuk ya. Iya. Lu tahu taruh Lagi di dibuang frozen? juga. Lu taruh di frozen juga nggak busuk-busuk kok. Oh iya, kalau kalian tinggal di sini lama-lama nanti kebiasaan tahu makan sayur mentah. Paprika enak digadoin di sini. Iya. Paprika, Terus cabe, tomat. Wortelnya enak banget. Tomat Tomat bisa juga manis. yang kecil-kecil tuh. Di sini tuh orang nyemilnya bukan snack tapi tomat, Iya. wortel, Wortel. apa lagi ya? paprika. Paprika. Itu Terus ada cemilan di namanya sini. ini loh, apa namanya? Apa sih? Ada kayak semacam kol rabi. Korabi. Kol. Iya, rasanya tuh rada-rada kayak antara Lobak. perpaduan lobak dan bangkuang. Ya. Ah. Lu udah pernah belum sih Kohlrabi kohlrabi itu coba? sayuran sini ya, kalian dari Jerman ya. Kemarin itu Aku pas belum pernah Weihnachten emak gue bikin sayuran yang lebih old lagi. Gue lupa namanya panjang banget. Ada yang warna merah-merah itu loh, bulat-bulat. Oh itu ya itu Weihnachten itu Natal. Apa namanya yang merah bulat-bulat?
Apa ya? Itu loh yang kecil yang dipotong yang Pokoknya dalamnya ini. putih. Merah bulat-bulat, silakan lihat gambar ini. Namanya ini, ya. Itu enak juga. Gimana cara masukin gambarnya? Maksudnya mau nggak kayak ini? Masukin satu gambar. Nah, lihat nih, ya lu belajar lah lu caranya masukin Merah bulat-bulat bentukannya apa aja aku kagak tahu. Merah bulat-bulat dalamnya putih. Ya udahlah kalian cari sendiri lah ya di Google. Coba ya, sayur. Sayur itu sayuran ya? Nggak tahu Nggak sih tahu. namanya apa. Terus di sini juga makan daging, ada yang dimakan mentah, teman-teman. Lu udah cobain yang Men's Broth itu? Aku bahkan pernah makan babi mentah. Bener-bener mentah. Itu hari pertama aku datang ke Jerman. Pakai roti ya? Enggak. Kan di sini ada yang namanya shinken, ada yang namanya salami. Itu kan dimakannya pada mentah. Kalau itu iya. Iya. Salami Tapi ini chicken. bener-bener yang Kayak babi. babi yang lembaran, tahu kan babi lembaran? Babi lembaran dia agak tebel sedikit sih. Terus habis gitu dimakannya itu pakai spiegel pokoknya putih panjang potong-potong. Makannya Itu pakai itu. asparagus gitu. Iya, hari pertama Kan Spiegel. Spiegel kan kaca. direbus doang sama dia. Spiegelnya itu direbus. Bukan spiegel apa ya? Namanya bukan Spiegel kok. Radisson, namanya radisson yang merah-merah gitu. Iya, radish. Oh, yang merah-merah dalamnya putih itu namanya radisson. Coba deh cari asparagus bahasa Jermannya apa? Spiegel kan? Pokoknya spe apa gitu aku lupa. Spätzle mah bukan, Spätzle mah itu. Jadi pokoknya itu warnanya putih, panjang, itu direbus Spargel. doang. Spargel. Oh ya, spargel ya tipis lah. Itu direbus doang. Terus habis gitu itu tuh dijadiin pengganti nasi. Jadi lauknya itu bener-bener daging babi mentah. Itu hari pertama aku datang ke sini aku makan itu. Agak shock sih. Karena bener-bener mentah. Tapi enak. Enak sih, ada rasanya. Asin-asin gitu. Pokoknya di sini mah orang sini kayaknya kalau GF gua nggak gitu suka makan. Jadi yang terlalu mendok-mendok juga mereka nggak suka. Mereka makannya sehat-sehat sih orang sini. Terus habis Pernah itu nyobain Roy Herlachs? Enggak. Itu enak. Jadi dia sama ikan mentah juga, Aduh, lembaran ikan mentah. Tapi itu udah diasap, matangnya tuh diasap. Gitu ya. Dan itu enak banget, udah ada rasanya, udah ada kayak apa sih asin kayak gitu, udah ada rasanya. Dan kamu makannya nggak sama roti, nggak sama enaknya, nggak sama nasi, nggak sama, tapi sama knuckle broth. Jadi kayak Knuckle broth ya. roti tapi Knuckle, kayak knuckle. knuckle ya. Jadi roti tapi kayak semacam wafer ya. Itu gue selalu Kayak bilang biskuit. ke GF gue tetap nggak setuju ini dibilang broth. Itu tuh cuman Cookies ya, kayak cookies gitu ya. itu tuh tahu gak sih cikih yang ada marching bandnya yang warna kuning kecil-kecil? TikTok. Enggak, di Indonesia. Ciki yang zaman dulu punya loh. apa? Jets. Bukan. Pokoknya itu tuh cuma selempengan dan itu tuh kayak dari jagung gitu ya. Pokoknya Malkis. Bukan. Oh, aku tahu sih warnanya kuning kalau nggak salah. Iya. Nah, kalau itu ada yang Apa ya itu? Citos. Bukan. Oh, rasanya itu kayak ciki ball yang hancur gitu loh. Iya, tapi dia modelnya yang agak panjang sedikit kan. Ya. Pokoknya itu disebutnya roti juga, cuman biasa dimakannya pakai frischkäse kalau gua, maksudnya cream cheese. itu apa namanya? Frischkäse tuh enggak, kalau Knackenbrot tuh anak-anak tuh makannya pakai frischkäse. Terus di sini juga dijual salmon mentah di dalam dipakin aja kayak gitu. Itu dimakannya mentah-mentah pakai roti apapun Oh ya. terserah sih. Tapi Sarden itu bener-bener juga. murah. Kalau kita kan sarden kalengan kan kita olah dulu, masak dulu ya. Dia enggak ya? Dia enggak, jadi kayak dimakan dari kalengnya aja gitu, kayak itu tuh Iki loh, Serena. Oh, Ini mirip kayak gini maksud aku. mirip teksturnya. dengan Serena teman-teman. tapi knuckle broth itu lebih keras. Ya, keras. Ini lebih kayak ciki. Kriuk. Iya. Cuman ya itu juga dibilangnya broth padahal nggak ada broth-brothnya. Dan kayak pretzel itu kan keras juga ya kulitnya.
Di sini orang-orang kebiasaan makan mentah-mentah, sayur mentah, daging mentah, ikan mentah. Apalagi? Tapi bukan ikan bentuk daging ikan yang lu pikirin tebel itu, bukan ya, ini tuh Udah kayaknya dipotong-potong, dan udah di slice. ya. Dan udah itu kalau misalkan biasanya kalau aku lihat orang makan, dia olesin rotinya pakai pulpen, mentega, Butter. butter. Mau bikin martabak dia. Gue langsung mikir beli Blue Band di mana? Nah terus habis gitu itu pakannya sama dia dibuka aja, terus ikannya satu slice diambil taruh aja begitu. Dan itu kalau misalkan mereka makan tuh nggak cukup cuma satu slice, tumpukin 2-3 slice, terus habis gitu tumpukin lagi pakai roti. Kalau enggak kadang nggak ditumpukin lagi pakai roti, langsung dimakan. Aduh enak banget nggak sih, gila. Sama ada satu lagi gue biasanya beli di toko Turki itu pastirma. Pastirma itu daging mentah, tapi slice bentuknya, dan itu tipis dan itu enak banget. Udah ada Itu dagingnya, daging apa? udah ada macam-macam, ada daging ayam, ada daging Turki, Daging babi. enggak lah, toko Turki cuy. Turki itu apa sih? Kalkun ya, Kalau daging sapi. Tapi itu benar-benar mentah. Itu mentah, tapi dia cara ngolahnya adalah diikat, digantung. Digantungnya lama, jadi kayak bukan fermentasi. bukan fermentasi juga. Ya enak lah. Itu enak banget. Gue biasanya makan itu pakai roti, pakai slice keju slice, lada, tomat, ya kayak makan burger. Terus mau ngomong apa lagi, kita memberi informasi apa lagi? Oh kalau misalkan di sini ada, mereka banyak banget jualan saladnya itu murah-murah. Ini kita Tapi- informasi makanan nih semua. Iya. Tapi tuh saladnya Penting itu banget buat mereka nih. ada juga yang sama udang, sama daging, tapi tuh udangnya sendiri kayaknya nggak dimasak ya. Bener-bener yang Iya. masih putih yang Itu biar sebetulnya bukan mentah, Itu udah dimasak udah semua. dikukus, udah di steam, udah. ya, tapi udah lama banget lah pokoknya. Biasa gue makan Soalnya kalau misalkan udah mentah tuh transparan warnanya, nggak putih. bener. Iya juga sih. Gue biasa dikasihinnya buat makan sama roti tuh loh, udang salad gitu, Iya. udang dingin yang ada sama oil kayak gitu. Atau yang warna kuning juga ada kan, udangnya warna kuning tuh. Udang Bumbunya apa ya? anjir? Pakai Aku pernah dibeliin itu warnanya Udang. kuning bumbunya. Habis itu Mustard, udang, tapi sand. itu buat Itu sense kayak mustard gitu. kagak tahu ya, tapi itu buat dimakan sama roti. Iya. Apa ya? Itu Tapi kan namanya- bisa buat hotdog juga, tapi warna kuning. Tapi itu enak banget. Kuning. Di udangnya campur dalam kuning itu. Sense. Krim Kayak krim tapi kuning kan? Iya. Itu sense. Di bawah ada. Mustard. Aku tunjukin. mustard. Mustard. Dan di sini tuh sense itu macam-macam. Ada yang sharp, ada yang pedas, ada yang enggak, ada yang middle. Kalau yang aku makan sih kagak pedes sama sekali. Iya. Itu Tapi beda-beda enak. sense-nya. Kita ganti topiknya apa? Sekarang apa kesulitan mana sih? Udah pernah belum sih lu bikin yang tentang kesulitan selama di sini? Jangan terlalu banyak kesulitan. Padahal aku cuma sharing-sharing Nanti sharing yang dari oper pertamaku sampai yang ke belakang sih, itu bisa dilihat di video aku yang lainnya lah ya. Aduh maaf, nggak bermaksud Alin. Nggak, apa yang menurut lu? Ini menarik nih. Kan semua orang yang lihat pasti kan kayak aduh Jerman tuh keren banget. Tapi apa yang menurut kita yang Indonesia tuh lebih wow dibanding Jerman? Apa hal yang membuat lu berpikir gila Indo sih lebih better gitu loh? Di poin apa gitu loh? Kalau di hari libur Indonesia tuh mall buka. Kalau di sini supermarket tutup, mall tutup, mau belanja tutup, restoran pun ada beberapa yang buka, ada beberapa yang tutup. Itu aku jadi Tapi kangen kalau Minggu. Sunday kayaknya semua mutlak tutup ya. Ya kalau Minggu semua tutup, hari tanggal merah juga tutup, hari besar tutup. Apalagi ya? Terus kalau menurut kakak apa? Kalau gue, karena gue orang yang gak suka jalan kaki, menurut gue Indonesia itu lebih memudahkan
karena mau kemana-mana kita bisa pakai ojek, kita bisa pakai beca, banyak transportasi yang memang gampang banget kita bisa bawa sendiri. Nah di sini tuh ya apa harus bawa ke mobil kan, dan transportasi umum. Nah kalau misalnya tujuan kita itu jauh dari di sini tuh nggak kayak angkot yang bisa kiri bang terus pinggir, nggak, kita harus berhenti di halte, dan Jalan kaki. dari halte ke tempat tujuan kita itu ya mau nggak mau kita harus jalan kaki. Itu sih yang nggak gue ngerasa enak di sini. Berat jalannya, karena kalau di Indonesia biasa apa-apa ya tinggal Gojek, tinggal pakai apa sih, Gojek, aplikasi Grab, udah tinggal datang. Di sini enggak. Menurut gue juga itu sih. Cuman ya balik lagi ada plus minus ya. Jadinya maksudnya kalau di Indonesia gue duduk di sini mau makan bisa tinggal pakai Gojek, gue mau beli apa tinggal pakai Shopee. Ya di sini ada Amazon. Cuman maksudnya mau kemana-mana macet pakai Gojek. Terus gampang ya, konsumtif, tapi minusnya ya lu konsumtif. Gitu. Dan makanan sih, Indonesia tuh makanannya Ya, gila enak makanan banget. luar biasa. Di sini mah nggak ada apa-apanya. Di sini Lu rasanya hambar. parah, lu apa sih ngelihatnya keren kan, kayak apa, cheese, cream cheese, Belum enak ya lama-lama. Iya. Ya kayak makan roti kayak gitu. aduh nggak ada Badan itu salami ya, Jadi tambah gede karena kebanyakan makan pengembang roti. Pipi tambah bulat. Ya, kok pipi lu tambah gede? Iya, kebanyakan pengembang. kebanyakan lahinya. Banyak lagi. Cuman apa yang menurut kalian bersyukur karena udah di sini? Apa yang menurut kalian tuh Indonesia bisa lebih maju kalau ada faktor-faktor tertentu gitu maksudnya? Gue ya. Mm. Satu hal yang gue ngerasa harusnya Indonesia banyak belajar dari Jerman adalah cara membuang sampah. Iya. It's a big issue banget di Indonesia. Iya. Kalau di sini tuh sampah dari mulai kita buang sendiri, kita sudah bagi-bagi itu sampah, dan penanganannya juga masing-masing beda-beda. Dan tenaga kayak pegawai yang buat ngangkutin sampah pun mereka bener-bener diapresiasi ya, maksudnya bukan satu kerjaan yang jelek, Hina, yang ya? hina, enggak. Nah, intermezzo, kalau lu ketemu cowok Jerman nih di apps, terus lu nanya pekerjaannya apa jadi tukang sampah, lu jangan ilfil, justru lu deketin. Itu gajinya gede men. Untuk tukang sampah di sini tuh gajinya gede, dan untuk selusnya apa, lulusan sekolahnya itu bukan dari Hauptschule loh. Hauptschule itu kan paling rendah. Dia tuh, kalau if I'm not mistaken ya, kalau yang ngerasa pro ngerti ya koreksi aja. Cuman mereka butuh lulusan yang lebih bagus di atasnya Hauptschule gitu, karena gajinya mereka juga tinggi. Gue nggak ngerti kenapa butuh gitu ya. Padahal kalau otak orang Indonesia kan kayak tukang sampah Joy, maksudnya Iya, ya udah kamu ngangkut doang. aja Iya, kan sampah gitu. doang. Tapi ini sampah di sini tuh bersih kenapa? Karena dari kitanya sendiri kita Udah sudah bagi-bagi sampah itu masing-masing beda-beda, dan cara ngambilnya juga beda hari, udah dikasih jadwal Iya. kapan ngambil. Lu lupa aja masih kertas, nunggu. sampah Nunggu kertas, seminggu lagi. kapan Iya. ngambil sampah gelas, bahkan sampah beling pun kita nggak bisa sembarangan jadiin satu. Beling tuh dipisah-pisah lagi, ada beling warna coklat, Putih. beling warna hijau, beling warna putih, dan itu kita harus Oh, kalau masukin gua ke nggak. tempat ya Kalau lu tempat di situ di ya? sini begitu. Serius? Karena sudah ada tempat kontainer sampah yang memang khusus buat buang beling, itu udah ada warnanya prune, masing-masing, kita harus masukin sesuai dengan warna itu. hijau, coklat, putih itu Bener, kalau bener. misalkan lagi dingin buang kayak gitu putih ini ya gitu Ya, dan di sini tuh sampah itu nggak ditumpuk apa-apa, nggak diolah di pabrik, dan itu nanti akan menghasilkan tenaga kayak buat listrik atau air panas yang dialirin ke warga-warga, ke rumah-rumah warga. Jadi warga nggak perlu, masyarakat nggak perlu bayar ekstra untuk listrik, untuk pemanas air, karena memang air panas di sini penting banget ya. Jadi mereka udah langsung dapat dari pabrik. Kalau di sini ada NBW, itu ada di seberang sana, itu gede banget pabriknya, dan itu bener-bener khusus pabrik buat ngolah sampah. Jadi sampah nggak numpuk, malah sampah justru malah balik lagi ke masyarakatnya. Itu Indonesia harus banyak banget belajar. Karena perharinya di Jakarta aja 800 ton ya. Iya. Itu dari narasumber terpercaya om-om yang kemarin, bapak-bapak kemarin. Iya. Cuman oh ya, yang satu hal yang gue lupa, yang gue nggak suka dari Jerman,
kalian berpikir, wih kerja di Jerman keren, banyak duitnya. Maaf, pajaknya aja juga tinggi, bisa 40% untuk kerja gitu. Jadi kalau misalnya gajinya 3.000, ya pajaknya 40%, kalian aja. Terus udah gitu itu masih belum bayar bayar. uang sosial, kayaknya udah deh kalau itu. belum pajak sama uang sosial sendiri. Tapi nggak biasa 40% udah all include semuanya. Tapi lu kan belum bayar Wohnung, lu belum buat makan, Ya, kayak gitu. terus transport, asuransi asuransi kayaknya udah masuk. belum, 40% tuh pajak doang, setauku loh ya, setauku. Tapi kalau misalkan selama kamu Ausbildung itu tuh kamu nggak dipotong 40%. Maksudnya untuk kerja biasanya 40%. Iya, setauku tuh dipotong sama uang sosial. Kalau di sini tuh di KTP nggak nyantumin agama. Jadi berdasarkan informasi, kalau misalkan kita nyantumin agama di KTP kita, kita harus bayar pajak agama. Tapi itu mah kecil, nggak seberapa. Ya paling cuman beberapa 0, sekian persen. Terus apa lagi ya? Tadi sampah. Belajar dari sini, Indonesia itu harus Jam kerja kali ya. Soalnya kalau di Indonesia tuh masih banyak yang namanya kerja lembur. Di sini tuh disiplin banget. Iya, di sini 8 jam. Paling lembur paling lama itu 10 jam. Jadi Nggak kalau ada tuh janjian sampai jam 2, 12 jam. jangan datang jam 2 lewat 10. Jam 2 itu. Apalagi Indonesia jam 2 Jam datang jam 5 3. menit lah. Soalnya Iya, kalau harus jam 2 pas juga kayak Sini tuh bener-bener menghargai waktu banget. Emang lu pernah digini? iya. Kan aku bilang jam sekian. Serius pernah digini? Iya. Gue sih nggak Kamu? pernah. Maksudnya kayak ya lebih menghargai jam 2 kurang 5 menit lah paling telat. Berarti orang-orang Gottingen baik-baik ya. Tapi Makanya tinggal di Gottingen, ayo guys temenin saya di Gottingen tuh jarang banget. Di Gottingen itu nggak ada orang Indonesianya, dikit banget orang Indonesianya. Banyakan di Hannover. Cuman ya gitu. Terus apa lagi ya? kan masih oke sih katanya. Masih ada SNM, tempatku nggak ada. Ini satu lagi. Kalau di Indonesia itu anak-anak harus banget didikte. Jadi kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu harus begini. Di sini tuh bener-bener dikasih kebebasan buat berekspresi, buat ngungkapin apa yang dia rasain, ya nggak sih? Iya. Jadi kayak Iya, jadi itu anak jadinya- bener dilatih buat mandiri dan Ungkapin berani apa untuk- yang pas yang dia rasain. Tapi minusnya kalau dari pengalaman masa kecil gue ya, sopan maksudnya santun sih di sini. di sini ya kurang sopan Respect santun sama orang. pertama. Terus kedua, karena mereka tuh umur 6 tahun tuh ibaratnya benar-benar udah digembleng kayak buat mandiri gitu loh. Kalau bisa kayak maksudnya setiap kali dia ngelakuin hal yang childish pasti emaknya kayak ngomong, lu tuh udah umur 6 loh. Ya gak sih? Kayak, Iya. lu tuh udah umur 6 Kamu tuh loh. udah gede. Kamu tuh udah umur 7 loh, kayak gitu-gitu. Sedangkan gue umur 6 aja makan masih disuapin. Tapi itu bukan sesuatu yang baik ya maksudnya. Cuman hangatnya orang tuanya beda. Kalau menurut saya sih seperti itu, hangat Makanya di orang sini tua kayak beda. mandiri Ya. gitu sih. Karena Dan di mereka sini tuh orang- kayak gini loh, dia mau makan apa, kalau kita kan dimasakin kayak apa, lu suka atau nggak suka ya lu makan, lu habisin buat ngehargain apa yang dimasak Iya. sama orang tua. Di sini tuh kalau misalkan memang si anak nggak suka, Lu cari makan, maksudnya lu asono ya udah lu makan roti aja sama apa. jadi kayak ya orang tua tuh nggak bisa maksa anak buat makan makan, dijajal-jajalin mah nggak ada nggak lu boleh makan, malah ya udah. kayak ya udah maunya apa gitu kayak ngikutin. Malah kalau misalnya dia bandel, udah lu masuk kamar, makanan lu selesai end gitu, kelar udah lu masuk kamar gitu. Iya, jadi kayak respect loss juga nggak sih jadi semua orang. Terus di sini juga nggak boleh tuh yang namanya ada pakai kekerasan ke anak. Biasanya kan kalau Oh, itu misalkan nggak boleh orang ya. Indonesia kan kayak ngajarin anaknya ya adalah kayak misal mukul sedikit, tapi kan nggak bener-bener yang ngebentak. ya ngebentak, mukul paling ya begini doang apa gimana. Kalau di sini kasus coy, kasus. Nggak boleh. Ya nggak boleh, anak-anak tuh dilindungi di sini. Jadi kadang ada anak-anak yang kalau misalkan orang tuanya ngamuk apa marah kayak gitu, anaknya yang ngancam, nanti aku lapor polisi loh. Oh iya, anak game gue sering kayak gitu tuh ngakak. Pas kalau diomelin dia bakal bilang, gue telepon polisi, gue telepon polisi. Terus semuanya bilangnya tuh lu telepon polisi tapi lu beresin dulu tuh.
Di sini gitu sih, soalnya mereka tahu mereka dilindungi. Jadi sama anak-anak pun kita nggak bisa semena-mena. Oh, terus di sini tuh kalau misalkan ini masih ada sayang. Kalau misalkan di sini tuh Up. udah habis soalnya. Ya udah. Di Itu bisa sini di fund ya? Bisa di fund ya? Enggak. harusnya sih bisa. Itu kan Nggak, soalnya nggak sama-sama ada. ini. Enggak ada itu, enggak ada logonya. Iya, kalau GF ku yang dulu dia kalau misalkan nggak ada logonya pun dia coba dimasukin. Kalau misalkan nggak bisa keluarkan, nanti dia coba masukin lagi sampai 3 kali. Kalau nggak bisa emang nggak bisa. Jadi aku mau ngomong apa? Soalnya dia bakal kesini bilang bentuk botol tidak dikenali gitu. Pokoknya coba 3 kali. Kalau misalkan dia emang udah nggak bisa ya udah. Oke, gue coba. Terus tadi aku mau ngomong apa ya? Nggak tahu gue mau ngomong apa. Terus apalagi ya di sini tuh. Oh ya, aku ingat sekarang. Aku dulu au pair, jadi aku kayak belajar dari Dia mau ngasih tahu sulitnya nih. kagak Oh enggak. belajar dari keluarga yang pernah aku au pairin. Jadi di Jerman itu anak kecil anak-anak kalau udah masuk usia 14 tahun itu tandanya dia itu langkah pertama kamu boleh seks. Wow, mantap. Bukan langkah pertama, usia pertama. Oh ya, Kamu usia diperbolehkan pertama untuk diperbolehkan seks. Berhubungan badan. Berhubungan intim apa berhubungan badan, Bunda? intim ya. Tapi kalau buat minum alkohol tuh 18 ya masih. Sepertinya ya. 18. Lucu ya. Tapi kalau buat seks itu 14. Tapi kalau misalkan kamu umur 16 dan minum alkohol, orang-orang bakal ngomongin kamu, ih kamu umur 16 dan minum alkohol gini-gini gitu. Gitulah. Terus di sini kita kalau misalkan nyetir, kita nggak boleh minum. Misal kita minum alkohol hari jam 6 pagi. Terus sampai besok jam 6 paginya lagi nggak boleh nyetir. Jadi 24 jam setelah minum alkohol baru boleh nyetir. Oh ya, yang gue suka mak GF gue pernah ngomong ke anaknya. Jadi anaknya nanya kayak, ih kan ngomongin merit gitu ya. Terus udah gitu anaknya nanya kayak, mama gue perlu merit gak nanti? Terus mamanya jawab, lu gak perlu merit kalau lu gak mau. Nggak wajib di sini nikah itu pilihan. Iya, jadi di sini tuh benar-benar pilihan gitu loh. Kayak maksudnya bukan sesuatu kayak tekanan sosial, udah umur segini harus merit, umur segini punya anak, umur segini punya job yang bagus. Di sini tuh even lu udah umur 35 tahun, lu mau ganti karir lu pun masih bisa gitu loh. Ada temen mak GF gua, dia selama 6 tahun belajar medicine, belajar apa aja, mau jadi dokter, tapi karena mungkin terbatas ya otaknya ya, remet terus salah, remet terus tetap ngulang, akhirnya dia pindah ke bagian filosofi, dapat bachelor filosofi, tapi kan paling kerjanya di museum. Nah nggak banyak dong, nggak dapet juga. Akhirnya sampai dia umur sekarang 38 tahun dia baru Ausbildung sebagai Erziehering di TK, dan dia baru merasakan oh ya ini gue suka gitu. Jadi nggak takut di sini gitu loh. Kalau Indo aja nggak mungkin lu umur 38 udah nyoba hal harus baru. nikah. Terus umur 38, ih kamu belum nikah, belum punya anak. Di sini enggak. Terus di sini tuh ya nikah nggak 5 menit nikah lagi bukan depan ya. berarti nggak punya anak. Nikah bukan berarti harus punya anak. Mau punya anak Bukan nggak berarti harus harus nikah. Mm-mm. Terus tinggal bareng Juga nggak biasa harus aja. nikah dia harus tinggal bareng sih ya. Nikah harus tinggal bareng. Iya, tapi kalau misalkan Nggak harus juga. Tapi pilihan juga. Nikah juga. di sini tuh pilihan kalau kayak gitu. Sini tuh bebas, enaknya itu sih yang mungkin Indo bisa belajar sedikit tuh, jangan ngurusin urusan orang. Iya, tinggal bareng nggak harus Tapi nikah di sini. Indo itu kalau nggak ngurusin urusan orang bukan di sini. Gitu. Cuman yang namanya netizen Indonesia kan hebat banget. Kok jadi inget yang, lo tau gak sih yang di Instagram yang si almarhum Laura meninggal, itu kan banyak yang tag Rip Laura, tapi lo beda Laura. Gue bukan Laura Indonesia. Bukan. Sampai di tag ini Laura yang Indonesia kalau lo mau. Oh. Netizen
netizen pada cerdas banget. Cuman gue bangga lah netizen, bukan netizen, maksudnya para orang-orang muda Indonesia udah mulai hebat-hebat. Kayak contohnya Jerome Pauline atau apa tuh. Terus Mas Aris nggak doyan aku. sama Kinan. oh ya, Layangan Putus menurut gue walaupun mirip kayak The World of Marriage ya, cuman itu sinetron Indonesia juga udah mulai hebat lah, lumayan. Reza Rahardian mah nggak bisa ditandingin lah ininya actingnya. Itu manusia diungkit-ungkit semua ya. Sudah, kita sudahi saja Ya, semuanya. saya juga. Dadah. Oke, jangan lupa komen. Nggak Nggak ada usah yang komen mau. juga sih. Di like aja sama di Udah lo subscribe. mau nonton juga udah bagus. Iya. Gue mau lihat berapa banyak yang nonton. Pokoknya kita nyariin yang jelek-jelek dipotong-potong aja ya. Iya. Yang nggak penting. Bahasa-bahasa yang itu harus bisa tapi Ya pokoknya sampai sini video nggak jelas kita. Makasih udah nonton. Ciao.